memang seringkali orang menganggap pensiun ini sebagai sesuatu yang biasa gitu. Tetapi mungkin karena saya udah lihatnya dari luar ya Pak ya. Kalau Bapak kan lihatnya dari dalam. Bapak dari TBP, fasilitas dari TBP gitu ya, semuanya gitu. Saya dari 2009 udah mengamati pola daripada kondisi di negara kita. Ya. Jadi majority para pensiunan itu shake hand dengan perusahaan, ya perusahaan wajar kok. Mereka kewajibannya cuma sampai itu saja ya gitu. Tapi saya melihat ada sesuatu yang harus disampaikan ke teman-teman karyawan gitu. Jadi hal baru dari tahun 25 kita belajar, semoga Bapak mencermati apa yang kita sampaikan situ. Supaya kalau berkenan sih, kalau Mas Rizky berkenan, grup itu nggak dibubarin, ya saya senang sekali. Dan banyak yang bisa saya share gitu Pak ya. Betul, nah harapan saya malah nanti akan ngisi nanti harapannya difasilitasi Mas Rizky sama Mbak Fitri. Apa kita by Zoom nanti, misalnya sharing sessionnya dari Pak Amar nih, cerita usahanya ya gitu. Tapi on behalf of kalau bisa kolaborasi SP dengan HR gitu. Jadi itu bisa jadi seperti yang sekarang nih Pak Deddy, bisa agenda kita sekali sebulan bisa gitu ya. Sharing session aja dari calon pensiun ataupun pensiunan ya gitu. Nah, kayak gini saya senang dari Pak, nggak kepikiran aja kemana dari Kak Yusuf. Kalau kepikiran kemana sama Mbak Fit, sama semua gimana? Saya sampaikan ke Mbak Fit, Mbak kita live ya gitu. Asli nggak kepikiran. Nah, maka nanti tinggal kita bahas bareng aja nanti Pak Deddy sama Mas Rizky. Apakah agenda sekali sebulan, 2 jam aja sharing session. Malam mingguan misalnya gitu ya, kita ini gitu ya. Tapi yang isi bukan saya aja. Saya jadi lebih kepada sisi materi sedikit. Oh, yang materinya Pak Wandi misalnya. Pak Wandi menceritakan bagaimananya. Bisa gali, tapi nanti powernya saya berikan ke Pak Wandi, ke Pak Mar, misalnya Pak Bambang gitu. Kalau Pak yang lain, Pak Mer ini bagus nih sekali sebulan aja. Tapi agendakan aja agenda rutin dari HN dan SP. Pak Kang Yusuf fokus untuk yang support ke sininya. Jadi kan saya dari Bandung kan bisa Pamer bikinkan pakai TikToknya misalnya, TikToknya saya buka lalu di share, lalu yang pakai Jimit dari apa zoomnya punya TBP misalnya gitu. Nah kan bisa kita iniin, kita itu teknis lah. Ini ya tadi saya udah bilang dari izin ya kalau akan ngizinin grup yang nggak kita bubarin terus saja media untuk berbagi kita. Oke. Amin. Ini jadi salah satu program strategiknya Kak Rizky di HC ya untuk bisa people development kolaborasi dengan SP. Baik, siap Mbak Fit udah? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semua? Masih semangat ya, siang-siang kita masih berbagi sharing session dengan calon pensiun keren TBP yang tidak bisa hadir di sini, semoga masih bisa mengikuti di luar gitu ya. Oh ini program yang diinisiasi di lead sama Mas Rizky bukan program yang sekedar pelatihan, tapi beliau komit untuk menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. Nah kali ini saya kedatangan tamu ya, Pak Sumaryono. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Pak Mar ya. Sumaryono. Pak Sumaryono. Pak saya lebih suka sih Pak Mar lah. Kalau saya dipanggil Pak Mer, kalau Bapak Pak Mar. Ya. Mermar. Mermar. Kalau marmer nanti. Bisa ini nggak ada temen ini kalau kita lebih parah lagi nih bercandain gitu. Jadi Pak Amar adalah salah satu calon presiden, bahwa kita tadi 3 tahun sebelum presiden. Tapi alhamdulillah pertemuan saya dengan beliau tanggal 25 April waktu itu dari Bandung, banyak informasi dan insight yang saya dapatkan dari beliau, perjuangan bagaimana beliau juga pernah buka di sini juga ya dulu 2016. Artinya Pak Amar itu secara sadar nggak sadar entrepreneur mindset beliau sudah beliau miliki gitu besar. Pak Amar 3 tahun lagi ya? Insya Allah. Udah siap belum? Siap. Aduh, siapnya dipaksakan gitu. Harus siap. Teman, ketika kita menjelang pensiun dan alhamdulillah TBP menyiapkan satu proyek ya, kalau bisa proyek untuk persiapan masa pensiun tahun 25 April kemarin, apa sih yang Pak Amar dapatkan dari materi ini khususnya berhubungan dengan 5 sehat kemarin?
Alhamdulillah untuk sehat secara tadi Betul. Religi dulu. religi sudah tinggal continue saja, Alhamdulillah. tinggal meningkatkan saja bagaimana kita tetap istiqomah. Yep. Jangan sampai kita keluar dari jalur itu aja. Betul. Dan sehat pikiran. Sehat pikiran, alhamdulillah. Kalau yang berat ditaruh, yang ringan dipikirin. Oke. Jadi biar nggak mikir yang berat-berat. Ya. Tapi kan kadang-kadang gini Pak Mar, seringkali orang mikir gini, wah saya mau masa pensiun. Bahkan itulah awal cerita mereka tuh mulai stres Pak. Ya. Nggak dapat pendapatan harian gitu ya, nggak dapat lagi tunjangan-tunjangan. Kalau Bapak gimana? Kalau saya bagaimana mengelola keuangan yang sekarang ini ada, dengan yang kita punya, kita pos-posin dulu. Yep. Nah, ketika ada sisanya, kalau ada ditabung, kalau nggak ada, bagaimana supaya ini cukup dan kita tidak sampai utang kembali. Nah, kalau begitu ada kata kunci ya Pak ya. Ya, Bagaimana kita mengoptimalkan. betul. Dan kalau saya lihat sih kata kuncinya membayangkan Bapak dan Ibu, membayangkan seolah kita udah masa pensiun, kita udah nggak ada gaji lagi Iya. dari kantor ya gitu. Ya. Jadi gimana nih worst case scenario kayak gini kita bisa lewati. Artinya apa? Anggaplah pendapatan kita di perusahaan itu adalah sebagai effort kita berbisnis dengan perusahaan, Ya. menjual tenaga, menjual pikiran, ambil waktu kita, dan kita dapat reward istri ya Pak ya. Ya. Jadi mulailah tertata dengan berhemat dan segala. Nah, kalau fisik gimana? Olahraga nggak Pak? Kalau fisik, alhamdulillah 2 minggu sekali kalau saya tidak ada kegiatan Sabtu Minggu, Iya. ajak keluarga untuk jogging ringan. Gitu. Oke, alhamdulillah. Makan. Kalau Dijaga makan nggak? ya sekali-sekali ya di luar loh. Sekali. Oh, Masih makan nasi putih, masih banyak ya. Tapi tadi banyak piringnya penuh loh. Memang Bapak dan Ibu selalu kami sampaikan di kelas, jagalah. Kalau kesehatan bukan hanya untuk olahraga, tapi yang utama itu jaga makan dulu. ya. Nasi putihnya dikurangi sekarang, santannya dikurangi, atau Bu Ani tadi mikir Pak Mer, lontongnya bukan santan ya, Ya. tapi susu, alhamdulillah. Lalu kurangi garam, Ya. gula putih, ya, manis ya. Itu hal-hal yang gorengan. Dengan kadang-kadang aja. Kadang-kadang. Kalau ada dimakan nggak ada nggak usah. Ya, masalahnya kalau ada tuh sekali makan 5, 10. Alhamdulillah. Pak, jadi sehat itu menjadi sesuatu. Nah sekarang Pak, Ibu dulu deh, Bu. Ya, Ketika Ibu kan, alhamdulillah Ibu hadir waktu pertemuan kita yang pertama, kan Ibu tentang kita bicara tentang keuangan. Ya. Apa poin utama yang Ibu dapatkan ketika bahas keuangan untuk masa pensiun kemarin? Apa yang Ibu dapatkan? ya saya alhamdulillah ya udah bisa ketemu Pak Mer ya sebelum ayahnya pensiun 3 tahun ke depan. Minimal kita ya udah dapat ilmu yang banyak, ilmu yang didapat dari Bapak. Jadi mulai sekarang kita ya hal yang sudah kita lewati itu sedikit kita agak diredam lah, dikurangi. Kita udah mulai, saya bilang Pak gimana ya nanti setelah Pak pensiun nanti gimana caranya, nggak usah lah kita 50% dari gaji, gimana cara mendapatkan seperempatnya dari gaji itu gimana gitu. Alhamdulillah. Itu saya udah mulai deg-degan sama istri apa ya misalnya itu nggak ada gitu, gimana caranya mikir gitu Pak, gimana nggak usah 50%-nya lah, ibaratnya seperempatnya aja gimana caranya kita nanti untuk dapatkan itu. Nggak usah nggak usah Oh berani. Saya lihat gini teman-teman Bapak Ibu sekalian, ya. adanya keikhlasan seorang istri yang sudah mendapatkan materi tentang literasi keuangan di masa pensiun, ada semacam keikhlasan menerima ya. Artinya saya lihat Ibu Mari itu istri Pak Mar udah mulai mensadari ini loh kondisi yang akan kita hadapi di masa pensiun ya Bu ya. Lalu beliau juga udah merasa apa yang bisa kita lakukan minimal cukup. Saya teringat sebuah quote Bu, quote mak-mak di sana. Yeah. Dia bilang nih Pak Mar, kan teman saya banyak mak-mak misalnya. Dia pelaku UMKM di Jawa Barat itu mayoritas mak-mak. Dia bilang gini, Pak Mar, saya sama suami itu nggak butuh banyak. Saya siap berjuang sama suami, dapat uang secukupnya juga nggak masalah buat saya. Asal suami saya itu bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan buat saya sebenarnya. Beneran teh gitu? Iya. Nah, saya coba lihat ke lapangan,
Betul, banyak yang istri yang dikasih banyak uang sama suaminya, tapi nggak nyaman, nggak bener juga gitu. Jadi yang sampaikan ibu tadi bahwa seperempatnya juga pendapatan nggak isu sebenarnya, nggak masalah, asal kita di masa pensiun bisa nyaman, tenang. Nah, kalau uang pensiunan bapak mau dipakai buat apa, Bu? Kira-kira dikebayang sama ibu? Ya seperti yang dibicarakan dari awal, pertama yang dari awal kan sekian persen kita minimal bisa lah Pak isi bagi-bagi gitu. Nggak harus habis semuanya. Soalnya saya juga pernah ngalamin sih Pak, dulu ada kerja, saya dulu juga merasa gimana caranya ya, kita setiap bulan aku gajiku sekian hilang gitu aja. Kita biasanya ke mall sama anak-anak terus hilang gitu gimana, tapi itu bener-bener Pak, mau keluar kerja itu dia nyuruh enggak, apa maksa juga enggak. Jadi saya kan demi anak ya Pak, sampai bos saya pun juga marahin saya, kamu anakmu sekolahnya tinggi nanti, kenapa kamu harus keluar kerja gini-gini. Ya cukup rasa percaya sama suami, saya gitu aja Pak, dimarahin pun saya nggak peduli. Ya udah gitu. Curhat nih. Bagaimana kan ngeri juga dulu saya bilang Pak, 10 tahun saya dapat kerja uang gini berdua dapat, terus dia bilang Bismillah aja, lama selalu matiin saya Pak, udah gitu, Bismillah insya Allah bisa gitu. Lama-lama rasa itu hilang, udahlah saya siap keluar gitu. Nah, artinya kelihatan ya bahwa pada titik tertentu seorang istri akan merelakan karir dia untuk keluarga dia, untuk anak-anak dia gitu ya. Tetapi dia butuh sebuah kepastian. Ibu udah bilang tadi, insya Allah Pak saya keluar, tapi saya mempercayakan itu kepada suami saya gitu. Artinya apa? Kelihatan bahwa konsepnya adalah seorang istri butuh kenyamanan dan ketenangan. Nah, tapi menurut ibu nih, insya Allah saya bilang sama ini, kasih contoh kemarin Bu, keberhasilan seorang suami memasuki masa pensiun itu tergantung istri, khususnya tentang keuangan. Kalau istri bisa tegas sama bapak, nggak boleh, ini uang kita, nggak boleh di sini, insya Allah bisa disiplin. Tapi kalau enggak ya habis gitu. Tapi yang penting Mbak saya, makasih Ibu tadi udah punya kesepakatan dalam diri Ibu dengan Bapak, saya tidak langsung bahwa masa pensiun ini harus kita lewati bersama. Baik, boleh ke Bapak lagi? Karena ketika bicara tentang masa pensiun, alhamdulillah Ibu udah sepakat Bapak untuk kolaborasi. Nah, kira-kira nih Bapak, ikigai apa, bisa apa yang sudah ikigai Bapak ini akan Bapak fokuskan di masa pensiun ini? Kebetulan ikigai saya tuh ya di bidang IT ya, cuman terus terang saya sekarang masih belajar di dunia saham. Saham ya, walaupun sedikit-sedikit saya mau belajar aja. Ya semumpung saya masih di backup dengan TBP yang dapat gaji dari pelajaran itu, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti pada saat saya pensiun. Saya sudah, tenaga saya tidak kuat lagi, ya mungkin itu bisa jadi modal saya untuk ke depan untuk memenuhi finansial di keluarga saya. Udah jalan kan ya Pak? Alhamdulillah udah mulai jalan sedikit-sedikit, tapi belajar aja. Alhamdulillah. Jadi berbeda dengan Pak Wandi, berbeda dengan KWK, berbeda dengan Pak Bambang. Salah satu ikigai yang akan dijalankan nanti sama Pak Bambang adalah pembelian saham. Basically sih Bapak, kalau boleh saya bilang, saham itu adalah bentuk kepemilikan kita terhadap sebuah perusahaan. Tujuannya adalah profit sebenarnya, bahasanya dividen. Ya, nah, jadi Pak Amar udah mau fokus ke situ, insya Allah kalau diteruskan improve dari sisi pengetahuan, teknikal sama fundamental ya, bisa dapat, insya Allah tuh bisa ini. Tapi Ibu mendukung Bapak beli saham? Ya, insya Allah, tapi saya cuma bilang itu kan nggak kelihatan di mata. Iya, betul. Bapak, Ibu mau pengen tetap terjadi di mata, Pak? Saya gitu kayak Pak Wandi, kayak Pak Bambang, gitu kan ibaratkan kelihatan yang kita itu kan kita nggak ngerti gitu, karena saya juga ngerti jangan nafsu ya dikit Pak, boleh tapi jangan terlalu. Betul. Saya cuma gitu aja Pak, pokoknya intinya saham pensiun itu nanti ya saya rencana ada juga ada di Kopassus, saya punya kakak kan rencana tapi belum jadi, ya mudah-mudahan pas menjelang dia pensiun itu udah siap. Oke. Artinya Pak Amar perlu jadi perhatian Bapak juga nih. Ibu pengen sesuatu dalam tanda kutip mainan yang nyata. Tadi mainannya nggak nyata Pak. Jadi Pak, kebetulan di
Kopassus Yap. itu ada asrama mau dibongkar menjadi rumah sakit. Oh, Nah, oke. jadi rumah sakit Yap. khusus Kopassus. Yap. Terus di situ mau didirikan kantin. Kantin. Kantinnya nanti Yap. Yap. ya nanti nama pakai kakak saya Yap. di dalam Oke. situ. Jadi Oke. saya mau berusaha Yap. kalau misalnya itu jadi insya Allah saya mau berusaha di situ. Artinya, Jadi ada dua kaki. Dua kaki ya. Kalau kaki yang kedua ini Ibu siap? Siap. Itu memang saya udah rencanakan sama kakak saya kan. Tapi enak masakan Ibu enak nggak? Bukti. Oh, tapi jangan percaya kan itu. Nggak ada buktinya sekarang. Kalau paman ada. Ya. Kalau paman ada. Gitu. Nah ini ada menarik Bapak Ibu sekalian bahwa ketika paman sama ibu punya perbedaan yang luar biasa gitu dan ini bisa saling melengkapi gitu. Tadi sebenarnya dari Pak Wani juga saya udah bayang tadi ya, Pak Wani paman aku bisa juga bikin alat ya. Cuman kalau paman sama ibu mau melakukan penegasan, yang pertama saham tetap jalan, yang kedua ibu tetap butuh mainan. Nah mainannya mainan yang sifat sektor. Tapi tadi waktu ke Mesir itu saya diskusi sama Pak Aman, ibu juga sering masak kok ya gitu ya Pak ya Bapak. Kalau gitu Pak Aman, kalau rekomendasi saya Pak Aman, kalau bisa sih ada ibu juga. Yang saham tetap jalan aja. Yang kedua Pak Aman, tugas dari saya buat Pak Aman adalah merancang syukur-syukur yang seperti Pak Bambang tadi bikin rencana untuk persiapan kantin aja. Nah itu kantin kan beberapa tahun ke depan. Iya. Nah kalau saran saya bisa jadi Pak bisa mungkin nggak dibikin di rumah yang kecil-kecil Pak gitu. Bisa. Nah menurut saya Ibu kalau memungkinkan kita bikin istilahnya kalau bahasa kita tuh demplot. Demplot itu apa ya Pak? Iya tempat kecil dulu percobaan lah ya gitu. Nah kalau ini rekomendasi saya nih Pak Mar, karena Ibu alhamdulillah punya komitmen, punya keinginan untuk aktif di kantin. Menurut saya kan itu beberapa tahun lagi ke depan tuh. Nah sekarang mulai besok pun atau bulan depan pun Amar mulai rancang, Bu kita bikin kantin sederhana di rumah yang bisa dikenalkan. Tadi kan saya tertarik dengan rencana tadi kalau Pak Dedi tadi mulai saya dorong untuk marketingnya, apalagi Pak Amar, aku bisa ChatGPT, AI segala gitu, ya lebih baik. Itu rekomendasi saya. Nah pertanyaan ke Pak Amar, kita berimajinasi sekarang. Ketika dua-duanya bisa jadi ikigai Bapak, saham dan catering, warung lah ya, warung aja dulu bukan warung aja dulu ya. Bapak bayangkan di rumah itu apa yang bisa Bapak bikin plan atau Ibu bikin plan di rumah itu sebagai tempat kita bikin yang namanya warung makan. Apa yang kebayang sama itu? Apa langkah-langkah apa yang bisa dibuat? Pak Amir, aku warungnya makanannya ini, menunya ini, ya, target pasarnya ini. Apa yang kebayang sama Pak Amir? Ya, saya bayangkan gini Pak Amir. Ya. Kebetulan dapur saya kan dapur untuk rumah tangga juga. Oke. Paling tidak apa yang kita bisa masak dan langsung kita pasarkan. Kita bikin kemasan yang seperti kayak Pak Bambang tadi, cuman ya satu jenis aja, tapi kalau nggak bisa banyak jenis, misalnya kayak kemarin saya sudah pernah jalan di 2016 masak bebek sama nasinya dibungkus daun gitu. Pak Bambang, cuman bayangin aja kan, bayangin dong ya. Kemarin kita pas bebek juga ya. Iya. Pas bebek. Saya kemas dengan ya kemasan yang harga yang terjangkau mungkin. Dulu udah pernah jalan ya Mbak. Dan karena kesibukan dan lain hal akhirnya itu berhenti ya. Oh iya, tapi sekarang masih antar sekolah kan dia nggak bisa mandiri. Ya sekarang ini masih aktif bantuin kakak aja untuk ada pesanan-pesanan kayak di kantin itu ada pesanan ya baru bantu. Nah, artinya kalau menurut saya kamu ingat nggak kita bahas dulu bahwa ketika Ibu punya keterbatasan, disitulah intervensi kita turun. Dengan Bapak Nusa Pak, lebih baik kita hire 1 atau 2 orang karyawan, kita gaji dia, tetapi bisa menjalankan di sini, kita dapat untung tipis daripada Ibu nggak akan mungkin. Nah, kalau menurut saya sih, rekomendasi saya dengan kondisi saya, Ibu udah bilang, Pak, aku masih aktif memberi anak kan tadi kata Ibu ya.
kita siapin 1 atau 2 asisten ibu yang kita gaji sendiri dari biaya operasional, tapi optimasikan kepada penjualan. Itu rekomendasi saya sih. Iya. Dia sambil nunggu yang mana? Yang Ya. Kita bisa jalan nih, cek ombaknya terus berjalan, terus membangun nama. Ya. Itu sih rekomendasi saya, Pak. Ya, terima kasih. Tapi kalau insya Allah kalau modal keuangan nggak masalah ya. Nggak masalah insya Allah. Kalau pemasaran kebayang sih, Kebayang. dari bisnis proses ibu udah biasa juga ya. Ya, Kalau tata kelola karyawan nggak masalah kan? nggak masalah. Kita bisa belajar dari teman-teman, bisa belajar dari sosial media, bisa dari Google dan sebagainya. Betul. Ya, kalau begitu Pak Mar sama Ibu, saya rekomendasi 2 aja. Saham tetap, sektorial juga didesain dari sekarang. Insya Allah. Tadi Ibu juga udah biasa bantuin des kota tadi ya. Iya. Saya rasa isunya cuma satu Pak Mar. Karena Ibu itu punya keterbatasan dengan anak, gimana perlu mengantarkan. Menurut saya sih akar masalahnya ketemu yaitu tim. Kita siapin tim kalau menurut saya. Tim juga kan bisa tetangga kan Bu? Ya ini kita sementara ini lagi kakak nih kebetulan dari siswa Iya, iya. 800. Betul. Jadi sehari itu 3 kali makan Masya pagi, Allah, Masya Allah. siang, sore. Jadi awal-awal kemarin 500 box tuh ya. Sopirnya dia pagi-pagi saya yang ini. Sama aja ya, nggak jauh beda Ibu Wanda sama Pak Ibu. Saya yang bantuin kakak hitung boxnya, Iya. nyampaikan satu tempat. Betul. Ya artinya Paman, Bapak punya modal sebenarnya. Modal insya Allah kata ini. Ya. Kira-kira nih Paman, harapan Bapak atau harapan Ibu ke Bapak dulu deh. Apa harapan Ibu? Ya harapan kami ke Bapak ya semoga aja Bapak selalu sehat. Baik lahir maupun batin dan kita ini sebetulnya kan dititipkan anak yang spesial juga Pak. Jadi saya itu harus berusaha sehat lahir batin. Mudah-mudahan saya bisa mendampingin anak saya sampai batas Allah menentukan gitu aja sangat Ibu. Artinya sebenarnya Ibu itu dipercaya Allah sebenarnya. Iya, jadi makanya saya selalu kerjasama sama kakak. Jadi kakak tuh kalau ada kadin ini namanya serdadu gitu lah jam 8 malam tempo harus Ibu itu sarapan sih, jadi kita gercep pasar gitu modelnya gitu Pak. Ya kita siap aja gitu. Betul, artinya Pak Wandi Allah udah nitipin 2 anak luar biasa ke Bapak sama Ibu. Di setelah itu ya saya lihat Ibu juga punya pemikiran optimasinya. Kalau menurut saya sih Pak, siapkan manajemennya dan siapkan timnya. Iya, Dan Pak. harapan Ibu dari Bapak harus sehat. Amin. Nah harapan Bapak, pesan-pesan Bapak ke teman-teman calon pensiun apa nih Pak? Pesan saya, bagaimana yang paling penting kita mengelola keuangan yang kita punya saat ini. Artinya kalau kita salah mengelola keuangan, yang rugi diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain kalau kita pinjamin, ya kalau ada, kalau nggak ada, betul. Aduh, repot lah. Ya, paling penting itu. Poinnya dari situ saya dapat pembelajaran dari Pak Mir. Tata kelola keuangan itu yang poinnya ada di situ. Artinya kalau kita mau jujur, ya jangan bergaya dulu deh. Sesuai dengan kantong aja, lu gaya-gaya aja, tapi sesuai kantong nggak? Lu kalau nggak ya nggak usah gaya gitu. Dipaksain gitu, itu aja Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian luar biasa, Pak Mar dan Ibu ya. Satu sih kekuatan Pak Mar dan saya rasakan dari pertemuan dan beliau coba saham sama saya gitu. Artinya beliau sudah menemukan satu lain yang bisa beliau optimalkan. Yang kedua ada spesialitas dari Ibu, karena saya yakin Pak Mar juga menyerahkan kepada Ibu sanggup nggak? Ya gitu. Ibu dari sampai Pak Mar, aku butuh mainan nyata sektorial gitu. Insya Allah kalau rekomendasi saya Pak Mar mohon difasilitasi. Harapan Ibu tadi didesain kalau Bapak perlu jadi Ibu bisa bahas sama saya, itu juga bisa merencanakan. Hapus dulu Pak Mariano. Terima kasih Bapak Ibu telah terima kasih Pak Mariano. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.